Waktu lu deketin cewek, goals lu apa? Dapetin dia. Waktu lu ngerjain iklan, goals lu adalah lu melihat sales atau brand klien lu tuh dipakai sama audiens. Kalau orang nggak ke shifting ke brand yang gua communicate, yang gue bikin, ada yang salah sama cara gue kerja. Gue tanya balik ke lu deh, Yas, lu nonton TV nggak? Tahun berapa lu berhenti nonton TV? Wah, pertanyaan bagus lagi. Akhirnya lu mencari source of information dan entertainment kemana? Digital. Berarti poinnya adalah sunset karena orang kayak lo jarang. Sunset itu karena orang nggak mau berusaha berubah dan mengikuti perkembangan. Kalau lu nggak melek sama apa yang terjadi, gue akan guarantee lu akan sunset sih. Citra Pariwara, kalau ini for your info nih Yas, the only award show yang masih bertahan di Indonesia. Percaya apa enggak? Ladies and gents, this is your host, Iyas Lawrence. Gue rasa belakangan ini kita sering banget ngomongin agency, brands, platforms. Sekarang kita langsung aja ngobrol sama the king of the king, the top of the league, Chief Business Officer of Future Creative Network atau FCN, dan chairman dari Citra Pariwara, Bang Reza Fitriano. Apa Halo. kabar? Baik ya, apa kabar Yas? Raja terakhir. Gue bilang kan raja terakhir. Kenapa gitu? Karena gue gak tahu berapa episode terakhir. Kita ngobrol sama brandnya, iya kliennya klien lo juga gitu. Ngobrol dengan beberapa media, dimiliki oleh kalian juga. Ke acara kalian juga. Kayak gue pikir, kenapa nggak bapaknya aja di kesini. Tapi nevertheless, sebelum itu gue mau cerita sedikit bahwa gue ini alumni DKV. Oke. Dan sebagai anak DKV yang ngambil jurusan Creative Advertising, gue harus mengakui bahwa Citra Pariwara adalah Oscar-nya kita. Bener. Itu no Bener. debate, Ya. full stop, Ya. Oscar-nya kita. Betul. Gue inget banget dosen gue Pak Hagung, dari awal gue masuk sampai keluar selalu ngasih tahu bahwa finalis Cipar itu selalu anak binus. Iya, benar. Pasti ada bagiannya anak binus. Kalau nggak finalis pemenang apa segala macam. Betul. Kita harus terusin legacy itu. Wah, terus-terusan itu didoktrin kita sebagai anak DKV binus gitu. Pertanyaan gue simple agar Pak Hagung bangga, boleh gak gue minta 2 tiket untuk di malam penghargaan buat gue dan Pak Hagung. Buat lo Pak Agung tiket 2 aman. Aman ya? Aman. Tapi let's talk about that in the beginning gitu. Let's talk about that in the start. Cipar. Setelah gue lihat, 30 berapa tahun? 37. 37 tahun. Menselebrasi iklan dan karya-karya kreatif gitu dari teman-teman agency dan juga para brand. Berarti you've been in this industry for so long, Yep. Bang Reza. Ya. Let's talk about day one. Oke. 2004 Lowe. Posisi masih di Melawai berarti kan? Betul. Gak ada digital, gak ada apa-apa. What was it like? Tell me Oke. about it. Oke. Mungkin sedikit mundur ya. Jadi sebenarnya di industri itu udah 24 tahun. Nah awalnya 2000? 2000 justru. Jadi pertama kali kerja tuh sebenarnya Telkomsel. Oh Nah, di brand? Di brand. Oke. At that time justru gua tuh dealing sama agency sebenarnya. Jadi gua Menarik. kerjanya nge-brief agency. Jarang loh dari brand ke agency. So what I did at that time sebenarnya gue ngobrol sama bos gue gitu kan. Ini seorang Reza di tahun 2000. Kala itu kan semua masih kerjaan rapi gitu. Pakai jas, pakai dasi, segala macam ada bahan gitu. Terus gue datanglah group of agency present ke kita semua santai gitu. Jadi motivasi gue very shallow banget tuh kali itu. Bos gue boleh gak pindah ke agency karena gue pakai Masa kaos. sih? Iya kala itu ya. Masa sih? Kala itu ya. Gue mau kerja pakai kaos gitu doang sih. Dan kayaknya lebih santai. Dan semakin gue jalanin pekerjaan ini, ternyata emang banyak part yang melibatkan gue untuk brainstorming langsung sama agency. So akhirnya gue bilang sama bos gue, boleh gak gue pindah agency? Dikasih. Gue pindah ke agency tahun 2002 lah. Bukan dimiliki oleh Telkomsel? Bukan. Berarti lu bilang gue mau resign pindah ke tempat lain? Pindah ke agency. Nah berawal dari situlah akhirnya gue belajar banyak hal tuh tentang advertising gitu. Oke. Satu hal yang menarik tentang advertising menurut gue ya, it's good to know kalau lu lulusan DKV. Kalau gue lulusan dari banking management, ya kan. Menariknya tentang advertising, semua orang itu bisa belajar advertising. Ya. Semua manusia, menurut gue nih, Ya. punya bakat untuk mengadvertise apapun. Ya.
Karena tugas advertising kan selalu tentang komunikasi, menarik perhatian massa gitu kan. Sehingga orangnya convert dan akhirnya beli produknya gitu. Ini kita ngelihat analogi paling sederhana lah. Untuk menarik perhatian ya manusia paling jago menurut gue. Even dari bayi kalau kita mau nyusu aja nangis. Iya Kan? betul. Itu alamiah gitu kan. Yeah. Kemudian beranjak dewasa deh pertama kali kita naksir cewek gitu kan. Lu akan mikirin untuk pertama kali ketemu lu pakai baju apa, gaya ngomong lu gimana gitu kan. That exactly what brands is actually doing gitu kan. Gue untuk ngomong sama audiens gue akan menggunakan tone and manner-nya apa, komunikasinya apa yang akan gue sampaikan gitu kan. So gue ngerasa oh ya emang semua orang bisa belajar tentang advertising. Semakin kesini gue semakin wah ini bukan pekerjaan. Jadi gitu loh. Ini adalah hobi. Jadi gitu. Masa sih? Buat gue gitu kan. Di 2004? Jadi semakin wah ternyata semua orang bisa belajar. Even waktu kala itu bos gue itu lulusan matematika. Dan dia sukses menjadi admin. Wow. Terus gue punya satu copywriter yang sampai sekarang gue selalu inget karena handal banget nulisnya. Dia lulusan kehutanan. Jadi menurut gue, semua orang bisa belajar tentang advertising gitu kan. Karena alamiah seorang manusia itu basically bisa mengkomunicate dan menjual apa yang pengen dijual ke target audiensnya. Itulah basic role-nya komunikasi gitu. Yeah. Nah, kayak tadi akhirnya gue ngerasa ini mungkin jalan hidup gue ngerasa gue hobi, gue seneng ketemu orang. Sorry, posisi apa waktu itu pas pindah? Account eksekutif. Gue turun, iya. Gue tuh dari brand ke agency, gaji gue tuh turun 800.000. Dari berapa ya? Iya pokoknya. Dari berapa bang kalau boleh tahu? Boleh. Karena itu zaman dulu ya. Waktu tahun 2000 gue di brand itu digaji 3,2. Oke. Terus pindah ke agency digaji 2,4. Gitu kan. Tapi ya udah, gue seneng ngejalaninnya. Karena itu di saat lu tahu ini sesuatu yang lu suka, lu ngerasa apa yang lu kerjain tuh kayak lu dapet bonus at the end karena lu ngejalin hobi tapi dibayar, sederhananya gitu lah ya. Oke. Gua mindsetnya begitu terus. Gua akan nyuruh lo lanjutin cerita, tapi mumpung gua inget pertanyaan ini ya, boleh dijawab nanti. Tapi kan ketika lo bekerja, awalnya hobi, lama-lama jadi pekerjaan gitu. Ya. Dan ada sisi yang kayak fuck lah gitu loh, kayak awalnya happy kok lama-lama malah jadi serius, malah jadi nggak enak gitu. Nah, berarti itu gak pernah terjadi di lo ya? Enggak, karena gini, ini sama gue akan balik, karena gue akan membridging jawabannya melalui ini nih. Iya silakan. Waktu lo deketin cewek, goals lo apa? Dapetin dia. Nah, waktu lo ngerjain iklan, goals lo adalah lo melihat sales atau brand klien lo tuh dipakai sama audiens. Kalau ini gak kejadian, lo akan penasaran. Kalau gue ngerasa gitu ya. Kalau orang gak ke-shifting ke brand yang gue communicate, yang gue bikin, ada yang salah sama cara gue kerja. Nah itu yang membuat gue menjadi mengevaluasi apa yang udah kita lakuin. Biasanya gitu, gue sama teman-teman lah gitu kan. Oke. Jadi sederhana sih, begitu kita pitching gitu ya misalnya, kemudian atau misalnya dapat brief dari klien, hal pertama kita tanya selalu objektifnya apa gitu. Lo mau cuma awareness atau naikin sales segala. Nah itu kita berangkat strategi dari situ, insight-nya kita cari dari situ. Kepada siapa kita ngomong ya itu juga. Orang yang seperti apa, kemudian mereka ngumpul di mana, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat gitu kan. Nah, touch point itu yang coba kita masukin gitu. Nah, jadi poinnya yang mau gue kasih tahu adalah kalau nanya, lu bosan apa enggak? Enggak. Karena buat gue setiap brand punya challenge yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau ngomongin historically, nah sekarang emang zaman udah berubah. Jujur aja. Challenge-nya lebih ke gila. Sunsetnya advertising sih. Mungkin gue gak bilang sunset. Banget. Jadi gini, komunikasi never dies, of course. I agree. Cuma karena kita makhluk sosial. Iya. Cuma mediumnya aja mungkin berubah-berubah. I agree. 2004. Kita balik lagi ke situ. Ya. 2004. Berarti mediumnya masih konvensional. Billboard, radio, ya kan? Kemudian print ad, TV, iklan, ya kan kayak gitu. Flyer saja masih dianggap bagian media komunikasi. Ya. Dulu tuh sebutnya 360, bener gak sih? Sampai sekarang masih. Tapi komponen dalam 360 itu yang berubah. Bertambah berarti kan? Bertambah banyak. Ada yang mati gak dari 360 itu? Berkembang ya. Kayak contoh lah ya. Apa yang kita lakukan? Kalau diplomatis banget sih bang. berkembang kalau gue bilangnya gini. Menurut gue kayak contoh radio lah. Radio itu kan sekarang tuh platform banyak banget yang nawarin entertainment plus informasi gitu, infotainment lah ya. Jadi akses untuk informasi itu banyak banget gitu. Okay. Orang udah semakin ninggalin radio dengan adanya digital, berubah format, ganti ke platform lain gitu. Tapi
sebenarnya kan yang akan disampaikan sama aja. Cuma ganti bentuk dan mediumnya gitu kan. Nah ini kalau gue bilang masukin ke dalam komponen 360 adalah menjadi satu bagian tuh. Kalau radio misalnya tadinya hanya audio gitu ya, lu rubah lah podcast. Sederhananya gitu kan. Jadi lu ada audio tapi ada visual gitu kan. Yang disampaikan sama, interviewnya sama, kontennya sama gitu kan. Formatnya berubah. Nah itu yang mungkin tidak dilihat banyak orang atau tidak cepat ditanggapi sama banyak station. Karena gitu. cepet banget. Karena cepet banget. Lo aja bisa bikin sendiri. Gua pulang bikin sendiri bisa. Iya. Gitu kan. Cuma sekarang balik lagi sih. Waktu lu setup brand, lu mau ngobrol sama target audience mana? Karena Indonesia tuh gede banget dan banyak banget irisan target audience-nya gitu. Ya. Jadi kayak lo misalnya gue mau fokusnya ngobrol sama Gen Z dan lo akan cari tahu Gen Z ini dengerin apa yang dilihat, yang dipakai apa segala macam. Formatnya nanti akan lo pikirin apakah podcast atau cuma emang streaming biasa. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Berarti pada era... Gue sambil IQOS ya. Silakan. Nah. Pada era tersebut di awal-awal 2006, 2007 gitu. Kan itu maksudnya YouTube belum masuk kan? 2009 ya kalau nggak salah YouTube masuk dan mulai digital lah. Dan sosial media Twitter dan lain-lain. Bahkan itu belum ada iklan di sana seingat gue. Itu belum dimonetize lah ya. Who saw it coming? Atau nobody saw it coming? Ada yang ngeliat gak bahwa oh ini arahnya bakal ke sana nih gitu? Udah dilihat sebenarnya. Cuma kita emang terlambat aja kalau menurut gue. Jadi by the time YouTube itu membuka semua akses gitu ya. Itu kan betapa pinternya YouTube kalau misal dia berpikir semua orang bisa menjadi content creator. Sederhana kan gitu kan. Kita zaman dulu punya handphone berkamera, kita pakai untuk rekam-rekam, ya kan. Anak mulai jalan misalnya gitu kan, atau hari pertama ke sekolah misalnya, that's it. Tapi YouTube ngeliat itu sebagai potensi bisnis. Lu punya channel sendiri. Nah sebagai agency melihat itu gak pertanyaan gue? Di Indonesia? Ngelihat, cuma salahnya di kita adalah kita tidak menganggap sebagai threat. Karena kala itu belum dimonetize. Jadi yang justru berkembang itu kalau boleh jujur nih, yang pintar malah si YouTube-nya. Karena dia sebagai tahu, sebagai platform dia tahu ini bisa dimonetize, ini bisa menjadi platform yang bisa mempunyai algoritma untuk memasang iklan. Nah ini yang diajak ngobrol kepada si media-media agency. Nah jadi YouTube itu adalah sebenarnya tidak bermusuhan sama agency, quote unquote gitu ya. Dia akan jalan beriringan sama agency tentunya, cuma dia akan menjadi head to head sama si media agency, bukan media agency, lebih ke station segala macam kayak gitu sih. Brand melihat itu tapi? Melihat, apalagi sekarang. Oh iya pasti sekarang, tapi oke gini deh pertanyaannya, di tahun berapa semua berubah? 2010 mungkin ya sekitar 2010-2009 lah. Brand itu sudah mulai prepare untuk setup digital team, karena mereka tahu semua orang udah double screen. Kala itu kan benar-benar tuh awal-awal 2007-2008 even kita aja udah punya handphone 2. Mulai sok kaya gitu kan, punya handphone 2 gitu kan. Lu kenapa handphone 2 ya? Tentunya ngindarin satu dan lain hal gitu misalnya. Tapi sebenarnya ada yang benar-benar dipakai untuk me time, screen time-nya itu di device gitu loh. Nah itu tuh touch point yang kala itu jadi menarik buat kita karena orang udah mulai ninggalin TV gitu kan. Diskusi di ruangan rapat weekly ketika pada saat itu di agency seperti apa berarti ketika ada shift itu? Regenerasi? Enggak? Yang pasti kita tuh waktu itu ngerasa knowledge kita harus diimprove. Itu dulu satu. Belajar? Karena di tahun itu hanya sedikit expertise yang ngerti tentang memahami algoritma dan behavior orang di digital. Nah jujur aja yang masuk ke area digital itu pertama-tama ya waktu awal adalah mostly bukan target audience-nya si brand. Iya kan? Betul. Karena anak-anak muda kan. Anak-anak muda, Jadi untuk meyakinkan klien, mereka aware ini satu potensi bisnis yang besar buat mereka untuk ngobrol langsung sama audience. Gila digital ini kan two ways communication gitu. Lu boleh komen, lu boleh likes, lu boleh marah, lu boleh katain gitu kan, dan boleh muji gitu. Itu tuh dilihat sebagai satu engagement lah kalau istilahnya kan. Nah cuma tidak semua brand bisa masuk kala itu. Paham. Sampai akhirnya ada masa di mana orang benar-benar meninggalkan TV. Again, gue nggak against terhadap station TV. Cuma kalau ada istilah content is king, that's true. Begitu TV konten lu bermasalah, quote unquote gitu ya, udah tidak menarik, orang akan mencari alternatif.
Nah alternatifnya ini sebenarnya lari ke Digital. platform. Iya. Lo, gue tanya balik ke lo deh, Yas. Lo nonton TV nggak? Nggak kan? Tahun berapa lo berhenti nonton TV? Wah, pertanyaan bagus ya. Nah, itu satu. Kedua nih, yang membuat lo berhenti nonton TV apa? Pasti konten kan? Nah, akhirnya lo mencari source of information dan entertainment kemana? Digital. YouTube. Sederhananya gitu. Oke. Ini gue ngomongin generasi sekarang nih. Anak gue nggak tahu TV sama sekali. Dia cara nyalain TV aja nggak tahu. Karena semua informasi dia dapetin is either YouTube atau ChatGPT udah. Anak 7 tahun semua, ayah, mari kita ke kuburan Nabi. Kayak kebetulan kemarin gue baru balik ibadah gitu ya. Dia yang cari tahu tuh. Mau tahu nggak letak kuburan Nabi di mana? ChatGPT. Terus dia bilang, udah tahu bentuknya apa? Sebentar. Di search di YouTube sama dia. Kayak gini nggak akan kejadian di TV sih. Betul. Gitu sih. Demand membunuh semua itu berarti? Demand pribadi? Karena kan knowledge membunuh itu kalau gue bilang. Jadi your curiosity, your hunger of knowledge itu membunuh itu. Teknologi membantu itu. Karena dulu kita disuapin, sekarang kita nyari makan sendiri. Benar. Sekarang tuh kayak keingintahuan kita tuh semakin besar. Oke, berarti apakah sebelum kita ngomongin sunset dalam agency, sunset dalam media udah terjadi dong berarti? Yang bukan on demand ya? Ya, makanya kalau gue bilang. Radio, tabloid, majalah. Yes. Berubah format. Kalau majalah, kalau nggak cepat ganti ke digital, selesai. Ya kan? TV kalau tidak merubah konten, selesai. Gitu kan? Radio kalau tidak memasukkan unsur lain selain one way communication, selesai. Makanya ini harus evolusi sih. Gue tuh punya dendam pribadi sih sama radio. Karena punya unsur negatif sendiri. Yeah. But here's my point tapi. Bareza, gue mau mengutip salah satu podcast temen gue. Gitu. Obrolan mereka bertiga. Ada Danang, Sarah Tobing dan juga Rio Wicaksono. Mereka membahas tentang radio. Gue salah satu yang korban yang mencintai industri itu sekali dan ya dipecat karena nggak bisa evolve dengan informasi dan digitalisasi gitu. Yeah. The point that they brought up is really interesting and really woke me up bahwa sistem berubah, konten berubah, penonton berubah, orang yang di atas masih sama. Setuju. Benar. Itu permasalahan besar. So it means there's greed and power gitu ketika ada di atas itu. Berarti sekarang pertanyaan gue adalah gimana caranya bukan yang atas turun, karena ini bukan kayak kita menurunkan sebuah institusi, tapi bagaimana yang atas mau belajar untuk adaptasi ke depannya gitu. Adaptasi terhadap demand market. Demand baru gitu. Ya, demand baru. Itu gimana sebagai lo adalah pemimpin di dua institusi berbeda gitu. Silakan. Sederhana sih. Satu hal yang pasti tentang orang atas dan orang besar, mungkin what they care itu so much tentang bottom line. Selalu lah ya, businessman. Revenue kan berarti. Ya pasti gitu. Kadang mereka lupa untuk mikirin ini datangnya dari mana gitu kan. Nah, kesibukan mereka juga mungkin kalau boleh menyalahkan sampai membuat mereka lupa untuk melihat data. Karena data itu penting gitu kan. Gue ada satu fakta yang mau gue cerita sama lo sih. The growth of digital platform, ya kan. Semua orang go into digital lah 10 tahun terakhir. Semua tuh berlomba-lomba punya placement di platform digital. Tapi ini Indonesia bos masalahnya. Kalau kita sedikit membuka hati dan mendengarkan presentasinya salah satu research agency yang besar, gue gak usah sebut namanya. Orang tuh masih nonton TV. Orang tuh masih dengerin radio. Ini contoh paling sederhana nih Yas. Tuh gue masih denger tapi kok kata-kata itu. Nih ini sederhana nih Yas. Lo tinggal di mana Yas? Tambun, Bekasi. Tambun, Bekasi ya. Kita gak usah jauh deh. Kita berada di studio lo, boleh sebut. Silakan. Iya. Di Bangka ya. Kemang. Kemang nih. Banyak banget jalan-jalan kecil, gang-gang. Lo masuk ke sana, masuk ke gang ya. Lewatin aja rumah-rumah, kan pintu pada kebuka tuh. TV nyala semua. Apakah mereka nonton? Belum tentu. Radionya nyala semua. Percaya sama gue. Radio nyala semua. Mereka dengerin gak sambil jalan? Ini kita ngomongin kota besar. Belum di daerah gitu kan. Jakarta aja. Kayak contoh daerah Mampang, Tebet. Itu usage TV dan radio masih tinggi banget.
Dan gue bisa buktiin dengan data gitu kan. Apalagi daerah gitu. Dan kita reaching out hampir 300 juta penduduk Indonesia, 280 gitu kan. Jadi sebenarnya ini yang masih dilihat sebagai source of revenue-nya para orang gede ini. Mungkin ya. Tapi kalau mereka nggak shifting dan tidak melihat data dengan baik, ya digital growth ini tuh menurut gue jadi sia-sia gitu. Gue akan cerita tentang salah satu TV station yang telat merubah dari analog menjadi digital. Silakan. Ditinggalkan oleh audiensnya. Karena TV-nya nggak bisa diakses. Sederhananya gitu. Dulu kalau misalnya kita nih, kita nyalain TV. Kita ngomongnya station. Enggak. Pasti lu akan Channel nomor 3 dong. Nomor Iya. 3 ya, nomor 11 misalnya gitu. 98 misalnya kayak gitu kan. Iya. Lu inget nomornya. Iya. Tapi sejak era digital itu udah nggak ada, diacak semua bos. Ya kan kayak masalah gini ya. Jakarta salah satu stasiun TV A nomor 1. Begitu lu masuk Bandung dia bukan nomor 1. Bukan nomor 1. Nah ini ada satu stasiun TV yang telat melakukan itu. Dan akhirnya sekarang hampir sudah dinyatakan pilot. Karena tidak adaptif kalau gue bilang. Apa sih? Dia ketawa. Ya kebetulan kita lagi mencoba membantu meregain kembali. Gila beban banget lo. Beban sih, beban. Lumayan sih. Cuma balik lagi sih kita bilang sama mereka is okay. Yang penting kayak tadi kita udah sama-sama setuju ya. Lu gak nonton TV karena konten. So menurut gue yang harus balik lagi konten sih. Orang stay itu pasti karena konten. Kalau gue punya satu teori nih, nah ini berhubungan tapi kategorinya lain ya. Cuma gue believe bisa diaplikasikan yang sama gitu. Kayak gini deh, lo ngisep IQOS gitu kan. Ini kan pasti way out lo waktu berhenti ngerokok gitu. Lo itu beli IQOS atau beli rokok pasti karena rasa awalnya, ya kan. Tapi lo stay-nya karena image. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena lo mau naruh ini di meja. Iya kan? Coba kalau gue sebutin satu brand rokok yang gak, orang lu gak akan naruh di meja. Nah ini sama nih, prinsipnya tuh sama. Lu believe-nya tuh apapun lah brand atau misalnya kayak konteksnya sekarang TV station gitu ya. Ya lu harus cari sesuatu yang lu suka dulu untuk membuat lu stay sama channel lo. Berarti pertanyaan gue simple, what makes you stay in advertising? What makes you love it? Because it's keep challenging me gitu. Tapi it doesn't make sense maksud gue. Gila lu nih kita udah boleh bahas sunset ya? Silakan. Karena ini yang tadi sempat keluar kan. Kayak gue bilang gitu, formatnya berubah. Komunikasinya gak berubah. Jadi kontennya gak berubah nih. Semua tentang komunikasi gitu. Gue mau jual ini, gue harap lo beli tetap itu. Iya. Oke. Iya kan, cara jualannya aja yang berubah. What to say-nya gak berubah, how to say-nya berubah. Iya kan? Apalagi dulu gue boleh iklan rokok, contoh nih jam 5 sore, ya kan. Zaman dulu gue masih boleh ngasih lihat iklan rokok, ada anak-anak lah segala. Zaman dulu banget ya sebelum gue di era advertising. Sekarang limitasi makin banyak. Gak boleh beriklan. Barang yang gak boleh kelihatan. Gak boleh barangnya kelihatan. Gak boleh personifikasi. Contoh misalnya ngeluarin asap lah apa segala macam gitu kan. Gak boleh punya outdoor. Kalau misalnya beriklan outdoor, kalau misalnya ya OH gitu, kalau misalnya lu beriklan harus ada jamnya di atas jam 10 lah segala macam. Nah itu challenge buat gua gitu kan. Di gua tuh teknologi banyak membantu sih. Salah satunya tuh IP misalnya gitu kan. Gua bikin IP buat salah satu brand rokok, ya terbantu adanya IP ini ya karena teknologi gitu kan. Gua bikin karakter. Kalau enggak, gua nggak bisa ngomongin gua jualan ini, lu isap ini gitu. Nggak mungkin lah, ya kan. Yang gue engage adalah image orang untuk gabung ke brand ini. Ya kan sederhana gitu. Nah, kayak wah gue keren ya kalau gue bawa brand ini kemana-mana gitu loh. Berarti poinnya adalah sunset karena orang kayak lo jarang? Sunset itu karena orang gak mau berusaha berubah dan mengikuti perkembangan. Nah sunsetnya di situ. Jadi kalau lu gak melek sama apa yang terjadi, kayak tadi orang gede itu gak mau ngelihat data dan membaca situasi, gue akan guarantee lo akan sunset sih. Iya benar. Gue guarantee 100% lo akan ketinggalan sih. Ketinggalan banget sih. Gue jujur aja kalau boleh bercerita tentang ekosistem kantor gue gitu. Gue menyadari ini, kita tuh menyadari ini tuh udah sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Kayaknya advertising tuh semakin susah untuk dijual. Kayak tadi gue sempat ada obrolan sebelum kita ngobrol nih Yas. Gue bilang tuh,
brand-brand sekarang udah punya aset masing-masing gitu kan. Mereka punya sosial media, mereka punya platform, mereka punya macam-macam lah. In-house semua. In-house semua, kenapa perlu agency gitu kan. Mereka tinggal hire orang kreatif aja tuh untuk duduk di dalam gitu kan. Ya. Nah, ngelihat fenomena-fenomena seperti ini justru kita ngerasa oke, mungkin communication is slowly but sure ditinggalin untuk iklan ya. Ganti format menjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, apalagi yang bisa mengengage mereka, target audiensnya. Ya udah kita bikin produk aja, bikin IP. Jadi brand bisa orgasm lewat our community, brand bisa orgasm lewat our activity di IP kita, misalnya kayak gitu. Dan itu making money. Alhamdulillah, dikit. Nggak segede Iya. pas. Yeah. Bedanya Oke. gini ya. Mungkin kalau lu mau tahu detail dapurnya adalah waktu kita ngerjain conventional advertising. Please bagian ini jangan di-cut dong bang. Iya. Itu tuh semua Orang harus belajar deh. hourly charge. Betul, Nah, betul. jadi- makanya yang atas nyaman. Nyaman, betul. Nah kalau sekarang nih, begitu lu jadiin produk, barangnya kelihatan bos masalahnya. Lu tahu dan lu bisa hitung barang itu gitu Itu kan. sih, itu. Nah dan gawatnya lagi nih banyak sekali hal-hal yang misalnya bentuknya ada tangible gitu barangnya. Gue bisa cek Cost of toko sebelah. production. Iya. Itu satu. Makanya diusahakan sebisa mungkin bikinlah produk yang intangible. Sebenarnya gitu sih. Kayak contoh ya, lu punya nih. Menurut gue ini punya value. Paham. Yang lu bikin ini punya value sih. Sangat punya value. Loh, tapi ini obrolan off air sih bang. Maksud gue, maksud gue gini loh. As a person in charge and the front man gitu, gue tuh menyadari dan gue tahu lo menyadari ini juga bahwa sekarang duitnya makin dikit, kerjaannya makin banyak. Betul. Gue di tahap membangun sebuah media butuh waktu sekarang tahun ke-7 untuk menyadari bahwa I wish I wasn't in this industry. Bukan karena gue gak mau menginspirasi orang dan membagi cerita dan you know what, that kept me going until today gitu. Yeah. Cerita-cerita teman-teman yang lagi nonton sama sekolah, that kept me going until today. Tapi do you know how difficult it is to run this company gitu? Bahwa gue harus nunggu loh Yeah. untuk Yeah. brand ketok-ketok. Ya. Lo bayangin kemarin A, Covid, B, Pilpres, C, Pilkada Ya. gitu. Ya. Lo bayangin sesusah apa gitu Ya. kita di posisi ini gitu. Betul. Nah, gue menyadari aksi gila FCN. Gue tahu ini kita harus ngomongin Cipar. Pasti kita akan Ya, bahas ya. Cipar. Coba Akan sampai situ ya? Akan sampai situ pasti kok. Gerakan FCN gila banget tapi pas setelah pandemi gitu. Your expansion was crazy gitu. Why that change? Kenapa ada keputusan itu? Kenapa lo bisa se absolutely insane itu gitu? Di saat gue aja mengeluh gitu. Dan sekarang gue yang ketok-ketok ke kalian gitu kan ya maksudnya. Keputusan apa yang terjadi pada saat itu gitu bang? Oke. Tadi lu udah mention sesuatu yang menurut gue udah paling bener tuh insight-nya. Kayak sebenarnya poinnya kan omongan lu substitusi services banyak gitu. Betul. Dan paling gampang banget cari penggantinya. Nih gue ngasih contoh another contoh yang menurut gue kayak shit man gitu. Gue bikin konten digital buat klien dulu harganya satu konten 90 juta. Jujur aja yes. Sampai gue nemuin satu agensi kecil yang bisa ngerjain cuma 300.000. Ini berangkatnya di situ dulu nih, ya kan? 300.000 udah semua tuh, produksi manual segala macem. Dan jujur aja, ada satu kota menurut gue itu surganya agensi untuk cari content creator. Satu kota. Isinya tuh orangnya gituan semua tuh, content creator semua yang agensi kecil yang butik yang gue punya budget segini, bisa. Gue punya budget segini. Klien nggak tahu, jujur aja. Karena klien taunya ya udah kita cost kita selalu segitu. Berdasarkan man hour yang tadi gue mention gitu kan. Nah, ini cepat atau lambat klien akan tahu. Pasti. Iya kan? Iya. Karena semua orang ngerasa bisa untuk bikin agency. Semua orang ngerasa bisa untuk menjadi content creator. Kayak tadi gue bilang, alamiah manusia tuh emang kreatif harusnya. Makanya lo dari sekarang beli-beli tuh. Makanya dari sekarang gak beli-beli dong. Itu kasar lah. Itu kasar. Dari sekarang kita mikirin apalagi yang kita bisa provide ke klien gitu loh. Selain komunikasi dan digital ecosystem. Gue jujur aja, gue kan overlooking the whole business di FCN gitu kan. Jumlah pitching kita setahun tuh
turun terus gitu. Ada masa di 3 tahun lalu lah, setahun tuh pitching hampir 580 pitching setahun. Berapa? 500, iya 580-an lah. Nah, Yang gol berapa bang? nah itu winning rate kita lumayan oke sih, masih sampai 70% waktu itu. Iya nama lu FCN. Nah tahun ini gue baru aja kemarin abis management meeting ngeliat bisnis semua gitu. Invitation pitching kita ada 325 total network, turunnya jauh gitu kan. Winning rate kita masih sama lah kita maintain gitu kan. 10. Nah cuma begitu kita breakdown lagi, apa yang membuat klien decided untuk milih FCN? Karena yang kita jual bukan ide, ekosistem. Itu tadi. Wow, makanya ekspansi. Nah itu kenapa gue bilang lu harus punya produk, lu harus punya support system yang membuat iklan lo itu dilihat dan akhirnya dinikmati secara langsung sama si audiens gitu kan. Wow. Sederhana nih, kayak kemarin nih gue pitching salah satu brand, iklannya biasa aja, tapi begitu kita bilang brand brand ini bisa disupport oleh tech teknologi gitu ya, bisa dijadiin gini. Begitu berbicara sama community, kita akan bawa aset kita juga ini segala macam. Itu langsung ya udah deh kita sama FCN jadinya gitu. Konsultatif selling. Yes. Jadi selalu gue kalau boleh jujur, slide kredensial gue di FCN itu cuma 7 slide. Orang kan panjang-panjang tuh, gue cuma 7 slide, tapi dalam 7 slide itu orang dapetin big picture tentang FCN, betapa banyak ekosistem yang bisa lu elaborate gitu. Karena gue bilang sama klien, lu yakin kebutuhannya bikin iklan? Bisa jadi bukan iklan. Dan itu sering banget kejadiannya, brief klien nih tolong bikinin iklan radio segala macam. Lu tau gak, gue pernah bikin brief klien kala itu, klien gue AM3. Bikin iklan radio tentang mereka punya festival. Mereka bikin festival. Collaboration. Belum collaboration kala itu. Mereka mau bikin itu. Iklan radionya ngomongin apa? Datang dan beli tiketnya di mana. Lu tau gak? Tim gue balik ke mereka nih. Gue gak bikin iklan radio. Kita bikin the first choir online and biggest di Indonesia. Karena bintang tamunya Raisa waktu itu kan. Nah kayak gitu tuh. Jadi cara lu membaca brief dan membawa output ini keluar dari zona nyaman. Jadi klien akan appreciate itu. Satu hal klien gini, kalau gak laku klien akan appreciate itu. Nah. Klien akan mikir oke, gue bisa bawa ini kemana-mana. Nah. Dan gue bawa adalah lu bisa live streaming di YouTube. Lu bisa pakai aset-aset kita. Sederhana gitu kan. Lu bayangin brief tadi cuma fee-nya cuma 75 juta, gue dapat MM-an dari situ. Tadi cuma bikin radio, ya udah radio kan ada red cut-nya ya kan? Iklan radio akhirnya klien keluar lumayan banyak sih. Dan itu jadi news dan kebanggaan buat mereka karena akhirnya gue manggil Muri waktu itu. Nah kayak gitu sih. Itu integration antara IP yang lu punya, produk yang lu punya, dan thinking di dalamnya. Betul, tim kreatif itu. Dan tim kreatif. Karena gue tahu lah kalau gue jualan iklan gue kalah. Kalau ngomongin dapur, gimana cara lo ngapresiasi tim kreatif sebagai atasan? Ya sebijak mungkin sama seperti apa yang sudah selayaknya harusnya mereka dapatkan lah ya. Gaji, bonus. Kemudian mereka masuk weekend, pasti kita kasih libur gitu. Iya. Quarterly kita juga kasih mereka untuk hangout bareng tim. Kita spare budget untuk itu gitu kan. Ya. Itu penting ya hal-hal penting kayak gitu. Untuk bonding dan chemistry gitu kan. Agar sisi agensinya nggak mati gitu bener. Keseruan itu ya. Iya, nah, paham gue. Ada satu hal sih yang menarik menurut gue. Waktu pandemi kemarin kan semua orang WFA kan. Ternyata turnover kita paling tinggi sepanjang sejarah era itu. Oh ya? Karena apa? Karena nggak ketemu. Karena nggak ada bonding. Nah begitu kita balik ke WFO, ini turnovernya malah turun jauh. Malah sedikit yang resign. Karena itu ketemu, ngobrol. Oke, lu nyebut pandemi sedikit. Dampak pandemi, dampak Pilpres. Gue boleh cerita sedikit tentang pandemi? Silakan. FCN paling panen pandemi. Paling panen pandemi. Karena itu mungkin the only time yang semua orang punya duit tapi nggak tahu harus ngapain. I agree. Semua brand ya. Gue harus spend tapi gue nggak tahu harus ngapain. Nah disitulah bermunculan. Nah kita itu sebenarnya awalnya di situ tuh, yang akhirnya pecah untuk start acquire banyak company. Karena kita pikir platform inilah yang bisa membantu kita untuk service. Lo nggak pernah ketok-ketok ke gue sih? Pernah. Tanya Sese. Cuma nggak deal aja.
Sama Nanda juga waktu itu. Harusnya ruangan sebelahnya. Enggak, sama lu. Harusnya ruangan sebelah aja ya. Nah, Pilpres itu another game lah. Iya, karena gini. Gue paham betul ketika lo bahas, gue nggak kaget sebetulnya kalau bilang pandemi lo paling cuan dengan alasan pasti people had money, don't know where to spend, everything was online, screen time orang jauh lebih banyak and so on, makes total sense untuk sebuah agency. Iya, Rise. Pertanyaannya adalah gimana cara kalian melihat jendela itu dan take over that market? Ya, itu balik lagi ke behavior orang sih. Kan kita punya data tuh. Behavior orang itu salah satunya kayak lo bilang. Ternyata orang spend more time di another screen, bukan TV. Berarti lo nge-convince brand tuh dengan Yes. data? Yes, dengan data. Oke. Insight tuh selalu nomor satu lah. There is no way kita come up dengan ide kalau gak ada insights. Gak ada data. Selalu. Fundamental banget tuh Yes. Kalau lo punya ide, gak ada datanya percuma. FCN pitching kayak gimana sih? Harus buka dek gak? Oh gue bukan. Tapi ingat, jujur aja selalu tools kita tuh tentang consumer behavior, kemudian data dan insight, cultural, kemudian terakhir itu kira-kira dikawin sama brand insight-nya seperti apa, jadi satu preposisi. Selalu itu tools. Dan jadi sebuah output. Jadi satu preposisi dulu, baru dari preposisi itu baru kita bikin idenya. Ini gue ceritain toolsnya FCN beneran sih. Jadi selalu dari situ, jadi tentang human, culture, dan brand insight. Baru jadi irisan tengahnya itu jadi preposisi. Nah preposisi ini yang kemudian diekstrak sama tim kreatif untuk menjadi output. Jadi output. Betul, outputnya ini could be anything. Betul. Nah, bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau yang mereka inginkan pasti kita bawa, hygiene lah. Nah kayak tadi kasus cerita radio tadi tuh, iklan radio yang jadinya activation besar gitu kan. Yang online choir kita bikin, nah itu tuh yang hygiene tetap kita kerjakan, tapi tujuan kita menjual apa yang di luar dari hygiene ini. Di luar dari brief, selalu kayak gitu. Dari situ add cost. Oke. Sebelum kita ngomongin Cipar, gue mau ke satu case study. Yang menurut gue menarik banget karena ibunya baru datang ke sini. Ibu Norisa. Tapi tunggu dulu, ini tayang setelah BCA atau sebelum? Setelah kan? My lovely client itu, Ibu Norisa dan tim. Tunggu, ini menarik banget. Bu Norisa menyampaikan ke gue, yang mereka inginkan bukan iklan. Yes. Satu, pas gue mendengarkan itu, gue langsung merasa bahwa gila era yang gue pelajari 4 tahun di kelas, udah bukan sama lagi. Satu itu. Yang kedua, dia hands on banget sampai dia tuh udah bukan atasan kalian. Partner. Partner, setuju gue. Itu bukan teman brainstorming. Itu bukan budaya yang gue pelajari selama di kampus ataupun setelah gue lulus. Lu nggak nge-treat klien seperti klien. Yes. Yang ketiga, outputnya bukan cut down 30 second, 15 second, 1 menit. Itu hygiene lah. 5 menit, 6 menit. Ini yang berarti harusnya kita sadari bahwa ya konsultative selling tersebut dan juga regenerasi periklanan berarti kan. Perubahan yang sangat signifikan. Does it work or does it not dari let's say revenue stream ke BCA, what do they get back? Sesignifikan itu nggak sekarang di era ini? Sangat signifikan. Gue boleh sedikit agak terbantu karena brand ini besar. Jujur aja ya, karena brand ini sangat besar, very well acceptance di audience. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti akan dilihat gitu kan. Cuma yang sangat gue appreciate, yang sangat banget gue appreciate dari tim BCA yang di-lead oleh Ibu Norisa dan Ibu Ketut adalah, Pak Ketut sorry. Mereka itu benar kata lo gak bikin iklan, tapi mereka aware di saat orang udah spend time di screen. Yang mereka bikin adalah narasi. Iya. Kan? Yang mereka bikin adalah storytelling, positioning gitu kan. Sehingga kalau lu udah code up dengan 5 second pertama lu akan ngikutin dan baru brandnya keluar. Lumayan pintar sih menurut gue gitu kan. Karena emang begitu gitu. Sekarang orang itu lebih appreciate waktu, ya kan? Betul. Kalau lu udah tahu ini iklan, lu akan di skip gitu. Tapi kalau misal lu punya waktu untuk lihat cerita, itu beda hal tuh. Kayak tadi deh paling gampang anak gue. Dia liburan karena cerita dari apa yang dia lihat gitu. Ada orang ngomongin cerita gitu. Nah ini sama nih, brand ini sangat ngelihat ini sebagai satu opportunity gitu.
Waktu datang ke kita, itu brand itu selalu gini, waktu datang ke kita, Ibu Norisa dan tim itu selalu bilang yang paling penting adalah engagement dan orang mau stay ngeliat apa yang kita sajikan gitu kan. Itu aja udah beda tuh menurut gua. Iya, Nggak semua wah ini another level nih gitu kan. Karena untuk bikin orang stay itu formulanya boleh dibilang nggak ada sejujurnya gitu kan. Kalau misalnya lo ngelihat semua videonya BCA formulanya sama ya kebetulan aja jadi formula gitu. Padahal sebenarnya challenge terbesarnya di kita sih. Dan mereka nggak ada opsi untuk ke tempat lain dong sekarang. Iya kan, jadi loyalitas itu ada karena kreativitas itu. Betul, betul. Sementara ini jadi benchmark jadinya buat si industrinya. Untuk banking lain tuh banyak banget yang kopi, gak cuma industrinya sih. Yang di luar juga banyak yang kopi. Dan jujur aja di kita juga semua orang kenal FCN karena BCA, jujur aja. Oh gitu? Iya, jadi banyak banget. Gue mau ngundang pitching yang ngerjain BCA ini, misalnya gitu. BCA A, kayak Pantare pas zaman Exis. Yes, betul. Nah balik lagi, betapa gue seneng kerja sama klien ini di saat kita udah ngobrol dengan bahasa yang sama, mencuri perhatian audiens, dan itulah challenge terbesar kita sebenarnya gitu kan. Betul. Brand itu atau produk harus ditempatkan dalam situasional keseharian. Nah keseharian ini kan bukan bercerita tentang brandnya, tentang activity orangnya. Makanya keluarlah tentang si campaign-campaign yang kemudian tenang lah, si tiba-tiba Ramadan itu kan cerita harian yang lu lihat sebenarnya kan. Kemudian Dono Kasino lah segala macam, itu kan hari-hari lu lihat cerita itu gitu kan. Nah disitulah baru masukin unsur cerita tentang apa yang sekiranya relate sama kita dalam keseharian. Betul. Ada brand di dalamnya. Oke, kita ke Cipar boleh? Boleh. Emang udah seharusnya kita ke Cipar. Dengan gue bridgingin sedikit, kenapa gue sebut si BCA adalah karena dengan perubahan sesignifikan itu berarti kan kriteria dan orang-orang yang ikut serta di Cipar jadi berbeda dong. Ya. Dari 37 tahun lalu gitu. Ya. Sesignifikan apa periklanan perubahannya dari yang lo lihat dari semua sekian banyak selama puluh tahun ini sampai ke titik ini gitu. Ngomongin Cipar deh. Gimana? Sebelum ngomong ke specifically CP, kalau gue sebutnya CP. Oh CP. Orang masih ngomong Cipar tapi gue terbiasa ngomong CP gitu. CP. Mungkin gue akan ngomongin specifically tentang perkembangan advertising dulu kali ya. Zaman dulu lo kalau ngeliat iklan kan logo gede-gede gitu kan. Bisa jadi tuh kalau ngeliat satu iklan print ad, zaman dulu tuh produknya kecil gitu kan, logonya yang besar gitu kan, selalu kayak gitu, talentnya kecil gitu. Terus itu berkembang tuh. Lama-lama hampir dipastikan apalagi yang daftarkan ke Award itu logonya hilang lama-lama gitu. Sebisa mungkin gak ada logo gitu karena idenya yang diadu. Tapi menurut gue bagusnya adalah ya balik ke rohnya sih. Kalau misalnya advertising itu kan semua tentang ide, creativity gitu kan. Dan tentunya perkembangan advertising dunia itu menjadi benchmark ke lokal lah gitu kan. Betul. Nah gue ngeliat tuh iklan-iklan, perkembangan iklan zaman dulu sampai sekarang. Betul. Nah gue tuh yang satu hal yang paling berasa nih, gue pertama mau ngomongin dulu sih. Citra Pariwara, kalau ini for your info nih Yas, the only award show yang masih bertahan di Indonesia, percaya apa enggak? The only award show. Lo sebutin semua award show di Indonesia, ada nggak yang bertahan? Piala Citra udah nggak ada, AMI udah nggak ada, ya kan? Even Panasonic aja udah nggak ada. Panasonic nggak ada. Nggak, AMI kan masih ada sekarang. Iya, sempat vakum. Oh paham gue. Ini yang paling konsisten nih. Nah, kalau gue bilang paling konsisten dari pertama kali dibikin dan tiap tahun ada 37, artinya emang orangnya masih ada di situ. Orang itu masih appreciate industrinya dan selalu evolving. Di luar juga sama gitu. Di luar sama persis. Kalau ngelihat iklan dulu sama sekarang jauh banget perkembangannya. Kayak tadi gue bilang gitu. Kita itu Citra Pariwara di 37 ini even dari 6 tahun lalu udah merefer ke Cannes. Gitu kan, refer ke Clio, refer ke Advance karena mereka selalu upgrade, mereka punya kategori lomba. Dan karena itu tadi output tadi tuh berubah gitu kan. Lu bayangin iklan radio bisa berubah menjadi dan gue waktu itu kebetulan gue daftarin yang tadi Indosat itu ke audio karena choir online, biggest choir online, padahal gue compete sama radio. Formatnya beda kan, formatnya sama, it's all about audio, tapi bentuknya beda gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi banyak hal yang kita sangat terbantu oleh perkembangan teknologi dan zaman juga. Caranya emang jadinya berubah gitu kan. Betul. Nah sekarang ini
bagusnya orang menyadari tuh dari dulu sih sebenarnya orang menyadari semua tentang people dan gimana cuma membuat orang ini stick sama ide kita gitu kan. Nah itu tuh semakin terlihat jelas apa yang kita pakai, apa yang kita consume itu ada komunikasinya dan ada ide kreatif yang bisa dilombakan. Nah itu kerennya sih menurut gue. Oke. Berarti secara penjurian tetap sama. Penjurian Berdampak juga ya. sangat jauh. Zaman dulu tuh Citra Pariwara semua juri lokal. Iya, sekarang kan kalian ada. Jadi gini. Iya betul. Dalam 10 tahun terakhir kita tuh kebetulan kan gue juga ketua program di P3I. Oke. P3 itu Asosiasi Perusahaan Periklanan se-Indonesia lah. Yang menaungi dan membuat Cipar di awal ya kan. Betul. Nah gue ketua salah satu bidang lah di situ. Dulu tuh siapa aja sih yang ikut PPI itu? P3I itu P3I? semua agensi. Oh gitu. Semua agensi daftar. Bahkan dari luar? Hanya Indonesia. Oh Indonesia doang? Hanya Indonesia. Oke. Kelebihannya ya itu tadi kalau lu daftar P3I lu punya akses ke Cipar atau ke CP dapat diskon lah segala macam, lu akan terekspos oleh program dan tren-tren P3I gitu. Nah, yang kita sadari satu hal sih, semua iklan yang menang di Citra Pariwara dulu itu begitu dikirim keluar gak ada yang menang bos. Gak ada yang menang? Gak ada yang menang. Itu kenapa akhirnya kita mulai membuka diri, oke mungkin sekarang measurement-nya kita rubah, benchmark-nya kita rubah. Kita bukan bermaksud untuk alienate kita punya lokal kreatif, mereka bagus, banyak banget yang bagus dan berprestasi. Cuma kita mix. Kayak contohnya nih, di Citra Pariwara gue punya 5 panel yang dilombakan. Panel 1 agency, panel 2 digital, panel 3 media, panel 4 itu crafting buat production house. Panel 5 ini yang seru sih, daun muda sama mahasiswa, BG kita sebutnya. Wow. Nah di Pak tiap Agung panel. bangga tuh ada itu. Iya, nah kampus lo sering menang di sini emang. Jujur aja. Gitu ya? Iya sering banget menang. Kita tahu banyak lulusan Binus ya, harus sebut ya. Binus. Gue gak bangga amat sih. Lulusan Binus tuh banyak banget menang di sini. Nah di tiap panel itu ada 7 juri. Biasanya 5 jurinya kita ambil dari luar. Agar bisa kesempatan untuk AD&D. Betul, okay. Agar pemenang Citra Pariwara, karena di peraturan kita sebutin tuh, pemenang Gold atau Grand Prix di Citra Pariwara itu asosiasi akan bantu kirim ke ajang internasional untuk dilombakan. Nah itu tuh terjadi, kenapa gue punya tema tahun ini? Ini gue mau cerita sedikit nih. Iya, wayang kan? Tema tahun ini sebenarnya Guts Must Be Crazy. Guts itu guts berani ya. Emang kita inspired oleh film God Must Be Crazy, tapi Guts-nya GUTS ya. Itu tuh karena fenomenanya 3 tahun terakhir, karya Indonesia itu menang di luar banyak banget. Oh iya? Yes. Nah cuma ada problem. Ada problem juga nih. Problemnya adalah agensinya itu lagi. Big boys. Selalu big boys. Selalu it's all about FCN, Densu, Hakuodo, gitu-gitulah. Itu aja udah muter-muternya selalu itu. Nah yang kita lakukan adalah kita punya tema ini untuk mengencourage local agency atau banyak agensi yang lain. Mereka ngirim entry. Tapi make sure entry yang dikirim mereka tahu akan dijudge oleh juri-juri internasional, udah banyak banget menang di international award. Sehingga kalau mereka punya kesempatan menang, mereka akan terekspos oleh di global stage. Betul. Nah itulah kenapa kita come up dengan si Guts Must Be Crazy gitu. Wow. Karena 3 tahun terakhir Indonesia lagi banyak banget menang di luar ya. Who are the judges berarti? Dari mana aja? Tahun ini kita, ini agak yang tahun ini nih lumayan seru. Karena ada dari Droga. Wow. Kita tahu lah Droga itu kan agensi yang di Indonesia nggak ada. Tapi di luar tuh wangi banget betul. Saking jagonya gitu. Panel 1 kita ada dari Droga, kemudian kita ada dari BBH. BBH juga sama kayak Droga gitu kan. Lokal jurinya itu kita ada dari Densu. Kemudian ada dari VML. VML ini dulu JWT. Nah cuma VML ini gue mau You worked at JWT kan? Yes, gue dulu 12 tahun JWT tuh. Sekolah gue malah, kalau gue bilang itu sekolah gue. Enteng banget lo ngomong 12 tahun. 12 tahun gue sana dulu. Nah si CCO-nya nih expat sebenarnya. Namanya Mark lah. Cuma kemarin dia membawa nama Indonesia lumayan wangi lah di Cannes. Jadi dia dapat gold. Makanya gue dapuk dia, istilahnya dapuk gitu. Gue telepon dia, Mark lu mau gak ngejuri Citra Pariwara? Ini kepentingannya bangsa nih. Wah, panggilan negara nih bos. Dia bilang siap, dia bilang oke gue bantuin deh gitu. Siapa ketum? Karena kalau karya lu bisa menang di luar,
dan dapat gold pula di Cannes kan susah banget gitu kan. Jadi finalis aja udah seneng banget kita. Apalagi dapat gold. Gitu. Artinya emang lu bisa menstimulus banyak orang untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Nah kayak gitu nih, komposisinya selalu kayak gitu tuh. Jadi 5 juri asing, 2 lokal. Yang berbeda di tahun ini ada, begitu juga di panel 2 digital gitu kan. Jadi 5 juri asing, 2 dari lokal. Yang beda adalah tahun ini di panel 3 media. Nah, Iya, gimana sih? nah ini media nih, gini, Citra Pariwara itu kan selalu diketahui sebagai kreatif festival gitu kan. Challenge terbesar gue tahun ini, gimana caranya supaya kita ngobrol nggak cuma sama kreatif agency. Ini baru nih berarti ya? Ini baru. panelnya? Panel ini lama, cuma formatnya baru. Gue bisa masuk? Bisa, Oke. sangat possible loh masuk justru. Nah jadi, Bisa menang gak pertanyaan? nah itu balik lagi ke juri ya kalau menang. Oke. Itu pertanyaan paling banyak yang DM gue. Lu bayangin gue sampai terima gini, gue kalau mau menang dapat ini bayarnya berapa? Gue gila. Gue bilang, Masa digituin lu? Ada yang kayak gitu. Abis tahun politik kali? Iya Bayangin makanya aja kalau gitu. gue mau menangin ini bayar berapa? Nggak ada bayaran lah bos. Ini kan masalahnya juri Gila. semua. Oke. Nah panel 3 ini karena Citra Pariwara known sebagai kreatif advertising award show, gue rubah formatnya. Formatnya itu media sekarang gini, kreatif is one thing, bisa jadi pembeda, tapi justru ini saatnya kita menggandeng orang di luar kreatif agency. Jurinya yang gue taruh semuanya 7-7-nya adalah dari client side. Jadi semua CMO lo ketemu, CEO, CMO segala macam. Siapa aja? Macam-macam tuh, ya kan. Ada dari Paragon, ada dari Jarum gitu. Nama nanti silakan visit ke Instagramnya Citra Pariwara. Gue tapi ceritain aja orang dari Sosro segala macam lah ya. Orang Samsung kayak gitu. Nah kenapa lu tadi nanya? Gue bisa ikut sih, sangat bisa. Karena apa? Yang akan mereka lihat adalah seberapa banyak media yang bisa engage sama audience. Misalnya kayak gitu lah ya. Semua yang lo sebut tuh klien gue juga tuh tadi. Exactly. Makanya gue bilang kalau gue daftar boleh nggak? Boleh. Podcast itu menjadi salah satu. Apa tapi maksudnya yang lo juriin? Karena kan kalau misalnya Cipar setahu gue CP itu kan kreativitasnya kan? Betul. Nah kalau di media itu yang gue brief ke para juri adalah engagement yang bisa lu create dari activity yang lu bikin. Angka dong. Angka satu. Kedua, kalah telak gue banyak bahasa Inggris. salah. Hah? Tapi kalau idenya bagus, angka lu kedongkrak jadinya. Paham. Karena kan selalu ada pembedanya kayak tadi gue bilang, ada idenya yang harus bagus. Iya, gitu kan. iya. Begitu lu ngomong engagement itu menjadi benchmark buat si juri ngejudge gitu kan. Udah bisa daftar? Udah lewat ya daftar? Enggak, masih buka sampai tanggal 4 November. Coba kali ya? Coba. Mana lu udah di sini kok? Iya. Sampai 4 November nih bukanya. Belum terlambat. Belum terlambat. Dan sebenarnya untuk Bantuin gue ya Zi, daftarin Zi. audio tuh lumayan banyak tuh. Ada podcast, ada macam-macam sih. Ada radio ads, ada talk show segala macam. Formatnya banyak sih. Jadi Oke, mungkin sorry gue potong ya. Gue karena kita sesama tanda kutip di industri periklanan dan mengetahui industrinya dan kepentingan Cipar ini seperti apa gitu. Gue lupa memberikan lo waktu untuk menjelaskan ke teman-teman gitu. Fundamentalnya para agency, gue, teman-teman yang mendaftar, ketika memenangkan CP itu apa? satu yang pasti acknowledgement. Ya. Ya itu lah udah pasti. Kedua tuh lu gini. Untuk lu menang di CP, kalau lu pebisnis, lu akan very clear buka jalan tol untuk datengin bisnis dari klien sih. Di deck gue nomor 1 ibaratnya gitu kan. Makanya kayak gue menang CP ini kayak klien akan udah. Iya. Jujur aja mungkin ini karena kita kebantu oleh eksistensi dan credibility Citra Pariwara ya udah 37 tahun gitu. Iya. Oscar-nya bos. Semua orang tuh mau kesini. Sekarang tuh gue sebutin ya 8 dari 10 klien FCN itu selalu punya KPI ke agensi-agensi kita. Salah satunya adalah menang CP. Oh ya? Ya, gue jujur aja, salah satu menang CP. Jadi di antara sales misalnya gitu, sales 1 sekian, engagement ada di dalam kontrak, di-put dalam kontrak loh. Gila, kalau Ya makanya si tim kreatifnya tuh di-push terus untuk bikin sesuatu yang sekiranya bisa menang di CP. Gitu. Wow. Nah, gue ngomong lagi, salah satu dari klien gue yang sama-sama favorit kita lah ya, BCA. BCA itu udah dari 5 tahun lalu, 6 tahun yang lalu udah aktif tuh, ikutin semua award. Sekarang hampir semua bank berusaha untuk ngikutin tuh. Semua bank berusaha ngirim entry.
Karena eksistensi satu, konsistensi juga. Kedua tuh paling penting, ketiga itu paling penting. Jadi fame sih. Lu game changer Iya, kan? iya, Lu betul. merubah game ini. Ya ibaratnya itu play button aja gue pajang gitu Nah ya kan. Iya, paham. Itu kan identity jadinya buat lo gitu kan. Iya. Itu sebuah apresiasi yang lo, Ya. currency yang buat orang melek dan lo siapa dan gue mau kerja sama lo. Dan gitu. bisa buat media dan buat pertama kali. Yes. Luar biasa. Jadi kalau pertanyaan lo, fundamental apa yang sekiranya orang willing untuk masuk ke CP? Pertama, is all about celebration. Celebration tentang apa yang lo kerjain. Itu dulu deh ya. Lo ngelihat karya lo dilihat banyak orang dan orang-orang kreatif langsung. Kalau dulu kan lo ngobrol sama audiens gitu. Dan klien ini sekarang benar-benar semua orang kreatif ngeliat kerjaan lo. Kalau lo menang, nggak cuma fame. Ya tadi itu. Iya. Lo udah Opportunity. Opportunity sih. Ya, Opportunity oke. sih. Exposure. Betul. We've talked over an hour, tapi Oh, ada ya? satu betul, ada satu ya mungkin mau gue touch based on, which is creators, which comes in many forms, creators, influencers, KOLs, and ya content creators gitu, menjadi salah satu hal yang juga sangat aktif belakangan ini kan. Itu bisa menjadi salah satu apa ya? Salah satu kriteria untuk tahun depan kah gitu? Oke, KOL influencer sebenarnya udah ada dalam kriteria yang dilombakan di kita. Oh ya? Yes. Masuk di mana? Ada di Media? digital. Oh, digital. Influencer marketing atau KOL marketing. Yang diukur oleh juri itu adalah ide dan engagement. Tapi ini nih, gue justru ada masalah jujur aja yang gue mau diskusin juga sebenarnya sama lo. Berarti secara independen gue mau daftarin gue ya Lawrence. Bisa. Oke, masalahnya di? Gak ada masalah. Enggak, tadi yang lo mau sampaikan? Gue justru mau ngebahas tentang fenomena ini sebenarnya. Oh, oke. Jadi begitu lu terkenal, secara individu ya, lu bisa ngeklaim diri lu sebagai influencer atau KOL gitu. Semakin banyak follower dan lu dilihat sama brand jadi BA. Yang datang ke gue nih Yas, ini gue juga jujur sih. Tadi gue juga ngecek, wah si Yas follower banyak banget, Nanda banyak banget. Nih pertanyaan gue juga sampai sekarang gak punya jawaban soalnya. Belum ada formula khusus dan brand banyak banget nanya gue. Kenapa gue gini, gak ada formula khusus yang mengconvert influencer marketing menjadi sales. Karena selama ini ya udah cuma jadinya media spend doang, gak ada conversion menjadi sales. Itu sampai sekarang gue punya jawaban juga sih. Iya juga ya. Gue spend gini, brand tuh banyak banget, gue spend banyak banget uang bayar KOL ini. Gue paham. Tapi gak ada yang jadi sales gitu. Oke. Mendingan gue ngiklan, kalau ngiklan dapat sales. Oke, gue nanya sama lo ya. izin menjawab berarti ya. Boleh. Sama kayak radio, gak ada sales yang bisa terlihat secara jelas. Karena kan data yang masuk dari Nielsen. Lo gak tahu yang di mobil dengerin langsung beli produk kaf atau enggak. Yap, setuju. Jadi menurut gue sama rasanya ketika gue menjadi influencer. Gue akan naruh harga seenak gue. Karena gue gak tahu itu convert ke sales apa enggak. Ya. Karena nobody in my 15 years of active be on Instagram. Ya. Ada ngasih gue Google Sheet atau survei. Lo beli produk ini gak gara-gara siapa? Gara-gara Fadil Zaidi promosiin itu gitu. Nggak pernah ada survei itu, ngerti ya maksud gue? Gue ada jawaban nih. Oke. Tapi gue juga belum ada, gue ada jawaban itu. Tapi ini mungkin emang sesuatu yang harus kita discuss lah ya. Ya. Menurut gue, TV, radio, itu lu gak boleh pasang sales target di sana. Menurut gue, pribadi ya, ini personal. Nggak boleh convert ke revenue. Karena itu semua tentang awareness. Oh, sama dong. Nah itu, bedanya, begitu masuk ke platform digital atau KOL serta influencer, Produk ya. lu dua arah nih ngobrolnya. Nah ya kan, kalau misalnya radio, print ad, OH, TV, lu cuma satu arah. Dan gue akan bilang sama klien, lu gak bisa expect sales dari situ. Karena itu cuma satu arah komunikasinya. Ini adalah role-nya awareness. Gue selalu believe untuk jualan, gue bilang sama klien, gue selalu believe untuk semua brand, gue bilang kalau jualan itu gini, gue paling banyak nemu kasus kayak ini nih Yas. Sales gak naik, agensinya di pitching. Gue marah sama klien. Lu gila kali ya? Komunikasi itu cuma 20% dari sales komponennya. Lu iklan lu bagus banyak di mana-mana, tapi kalau barangnya nggak ada, distribusinya nggak ada, produk lu nggak menarik, packagingnya, ya selesai juga.
gitu. Iya. Nah itu makanya gue selalu bilang kalau ATL gitu ya, itu fokusnya lu jangan sales, fokusnya selalu awareness. Tapi begitu masuk ke platform yang lu bisa two ways communication kayak digital atau platform Ya, tapi KOL. Nah itu tuh harusnya lu jualan di situ. Nah ini nggak ada, sampai sekarang gue juga nggak punya sebetulnya ada Shopee affiliation itu kan. Nah mungkin itu salah satu jalannya kali ya. Sekarang. Iya, jadi KOL-nya tuh dibawa live. Iya. Live shopping gitu-gitu iya, kan. iya. Atau kode tertentu. Nah, tapi itu pun kan berapa persen dari sekian yang melihat. Dan gitu. gak semua influencer mau melakukan itu. Betul. Termasuk gue. Iya gitu ya kan. makanya. Nah jadi kalau ada klien datang ke gue punya list of, kasih gue list of KOL langsung dia bilang gitu kan. Gue kasih, mau ngapain? Biayanya lumayan juga ya katanya. Iya lumayan. Gue bilang karena mereka punya media sendiri, followers yang setia ngikutin, gue bilang gitu kan. Tapi yang dari sini menjadi sales berapa ya? Gue gak punya jawaban. Gue bilang gue gak punya jawaban. Harusnya ada jawaban ya? Harusnya ada. Karena two way communication itu. Yes. Ini kayak lu punya CS aja. CS di gini. Seorang CS digitally bisa mengconvert orang yang tadi mau shifting gak jadi dan stay. Iya, betul. Karena gue komplain nih. Misalnya wah sinyal X hancur gitu kan. Misalnya kayak gitu. Dibales sama CS mereka. Habis dibales, dia akan DM lu, japri lu. Lu ngerasa pamper kan? Akhirnya, anjir gue segini nyamannya gue dijagain sama dia. Oke, gue stay deh. Nah itu sales, ya kan? Di saat gue nyaman, gue akan spend more waktu, spend more energi untuk brand ini. Itu sales. Iya. Nah kalau ini di KOL gue gak tahu. Makanya gue, karena gue bukan KOL, makanya gue gak punya jawaban. Dan pelajaran paling penting adalah gak semua pertanyaan harus ada jawaban. Kayaknya kayak gitu. Gitu. Bang Reza terima kasih banyak atas waktunya. Ada, gue lupa mention hari H orang bisa datang beli tiket buat nonton. Yes. Itu di tanggal 12 dan 13 November. Yes, betul. Iya November, betul. Desember, sorry. Di mana? Jadi gini. Rangkaian Citra Pariwara tuh ada banyak. Iya, gue juga tertarik tuh workshop dan. Pertama tuh kita ada masterclass. Ya. Masterclass itu dari akhir November sampai Desember. Ada 3 kelas. Jadi kelas ini kita datengin para mentor dari luar lah, ngomongin tentang strategi, crafting dan ideation. Mau dong. Ya itu nanti tinggal daftar. Nah, itu masterclass, dipisah 3 kelas. Free atau ada biaya? Nanti langsung hubungi sekretariat di Citra Pariwara ya, .id. Kemudian ada seminar. Seminar ini tanggal 12 dan 13 Desember. Jadi dewan seminar itu isinya para speaker yang lumayan mumpuni juga sih. Salah satunya ada juri presiden yang tadi gue sempat mention dari Droga. Kemudian kita lagi mengusahakan juga ada Ivan Hadibowo juga. Ngomongin tentang AI segala macam gitu kan. Nah seminarnya 2 hari. Jadi pagi tanggal 12, pagi tanggal 13 seminar. Tiketnya juga udah mulai kita jual. Di malamnya itu adalah awarding night. Awarding night ini kita juga bikin 2 hari. Di Sparks venue-nya. Jadi malam pertama itu kita akan bagiin pemenang untuk digital kategori sama print, crafting house. Di hari keduanya untuk agency sama media. Kurang lebih itu sih. Sama daun muda. Nah yang gue selalu encourage anak-anak muda. Kalau lu cinta sama industri, lu daftarlah di daun muda atau biji. Kalau biji untuk mahasiswa, kalau daun muda itu adalah lomba untuk ajang kreatif yang berada di umur di bawah 30 tahun. Nah, lu bisa bawa nama agensi lo. Gue bisa dong? Bisa. Nah, lu kan 27, enggak 25 kalau nggak salah. Enggak 27. Makasih ya. Nah, tapi menariknya ini nih. Gue selalu, ini fenomenal lah. Bahkan dari Citra Pariwara pertama kali ya. Daun muda ini justru paling banyak peminat didatengin oleh bos-bos kreatif di agensi. Karena masih panjang. Buat narik orang, buat hijack orang. Mereka kirim entry mereka. Boleh gitu. Tuh ya, gue hijack ya. Begitu, wah ini bagus nih, gue hijack deh. Biasanya orang datang ke world show, semua agensi itu bawa kartu nama. Nah nanti lu lihat itu, nanti lu lihat tuh pojok-pojok biasanya ada ngobrol-ngobrol tuh yang kartu nama. Nah mereka ngincer biasanya pemenang-pemenang daun muda tuh yang ditarik. Luar biasa. Nah alhamdulillahnya nih daun muda kemarin tuh semuanya masih ada di kantor gue. Gak ada yang berhasil aja. Menang. Bang Reza terima kasih banyak. Ada lagi mau disampaikan? Gak ada, paling gue nyampeinnya rame-rame lah datang ke Citra Pariwara tahun ini kali ya. Karena selebrasi ini balik lagi kayak gue selalu mention ke tim gue.
nggak cuma punya advertising agency dan media agency, tapi punya semua kreatif insan di Indonesia sebenarnya gitu. Luar biasa. Gue juga langsung mau mendaftar abis ini. Please banget. Siap. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Reza Fitriano. And I'll see you guys next week. Thank Bye-bye. you. Bye.